Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal. Chapter 971. Timur Laut, pergi ke barat lagi. Di aula utama Heng Yuezong, Hong Chen Sue masih menatap Taigu Xingtian, dan terus membimbing Ye Chen untuk mereka. Lihatlah bintang-bintang kuno, bintang-bintang emas yang mewakili orang-orang Heipao masih sangat terang, dan bintang-bintang yang mewakili Ye Chen, meskipun juga berwarna emas, sedikit redup. Orang Heipao sangat licik, mereka tampaknya telah memecahkan misteri Nanchu. Diketahui bahwa seseorang memandangnya dengan teknik rahasia surga, jadi mereka berkedip dan membiarkan Ye Chen dan pengadilan-pengadilan surgawi mengejar dengan sangat lelah. Berubah siang dan malam, reinkarnasi siang dan malam. Pengejaran dan pelarian berlangsung selama 2 hari, dan tidak ada pihak yang bertemu. Saat malam tiba, pria berjubah hitam itu berhenti di sebuah bukit yang subur. Dia berdiri di langit, jubah hitam bergoyang tanpa angin, tubuhnya kendur, tubuhnya terjerat dengan untaian sihir, seperti raja, menghadap ke dunia, dan mata yang kacau terkadang melihat penglihatan darah mayat muncul. Senior ini bukan Nanchu. Suara nyaring terdengar, dan Ye Chen perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Ekaristi kuno. Melihat Ye Chen, Heipao tersenyum tipis. Sayang sekali itu hanya setengah dari Ekaristi kuno. Aku orang pertama yang bertemu denganmu begitu cepat. Suara Yoyo terdengar lagi, dan Taiksu Gulong keluar. Gulong terlalu kuno. Heibo tertawa, sepertinya hari ini akan panen. Itu tergantung pada apakah pendahulu memiliki kemampuan ini. Suara yang mendominasi menggetarkan seluruh langit. Kaisar pedang tiba, dan kemudian dia kesepian dan bangga. Segera, leluhur Tianzong, lelaki tua Zuge, dan Zong Jiang membunuh mereka, diikuti oleh Poria, Jining Suang, dan Sangguan Hanyu, bahkan 3 mata rantai kuno dan Tao yang tak terbatas. Tapi ini bukan akhir. Orang-orang dari semua sisi langit virtual terus berdatangan dari bayang-bayang, tetapi mereka adalah leluhur utama Aula ke-9 Istana Surgawi, 81 penguasa gerbang, dan leluhur banyak keluarga. Ribuan sok surga, pertempuran besar, penuh langit virtual, menutup jalan keluar dari orang-orang Heipao. Tubuh roh misterius, tubuh roh Tao. Orang-orang Heipao melihat sekeliling dan memandang Jining Suang dan Sangguan Hanyu sejenak, dan mereka tertawa lebih lucu dan melecehkan. Saya tidak mengharapkan dunia kecil ini, sungguh mengejutkan bagi saya bahwa ada begitu banyak pembuluh darah khusus. Jari lelaki tua itu menunjukkannya, kamu masih bisa memaksanya. Pria tanpa luka itu menggerakkan jari-jarinya dan tampak seperti tongkat ajaib. Kamu mungkin tidak tahu bahwa adat istiadat Nanchu sangat keras. Gu Santong membanting pedang besi itu dan berkata, tidak lupa menghela nafas pada pedang dan menyekanya dengan lengan baju. Jadi, hei, ikuti aku dengan jujur atau kamu akan dibunuh di tempat. Sekelompok semut, aku tidak tahu apa artinya. Pria berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak, melangkah keluar dengan main-main. Bersenandung, saat dia melangkah keluar, Sutian bergidik. Kerumunan hanya merasakan kilatan di depan mata mereka, dan orang-orang Heipao pergi. Dengan lenyapnya orang-orang Heipao, sebuah gunung raksasa muncul di tempat dia semula berdiri. Awalnya, semua orang mengepung orang Heipao di tengah, sehingga dikelilingi oleh gunung besar. Mengubah langit dan mengubah tanah, bukan hanya kamu yang bisa. Taiksu Gulong mendengus, dan kakinya terbanting ke langit. Bersenandung, Sutian bergidik lagi, dan gunung raksasa itu menghilang seketika, tetapi orang-orang Heipao yang sebelumnya menghilang kembali ke tempatnya. Aku mengandalkan. Melihat pemandangan ini, Gu Santong dan yang lainnya terkejut, diam-diam mengatakan bahwa Heipao Ren dan Taiksu Gulong Sentong sangat kuat. Yang disebut perubahan langit, seperti namanya, adalah penggantian ruang, secara gamblang adalah pertukaran posisi. Sebelumnya, orang Heipao menggunakan langit untuk berpindah tempat, dan mereka bertukar posisi dengan gunung raksasa yang jaraknya 8.000 kaki, jadi dia menghilang, dan gunung raksasa itu diganti ke tempat dia berdiri sebelumnya. Namun, Taiksu Gulong melakukan sebaliknya, bahkan lebih baik dari orang Heipao. Dia mengembalikan ruang pengganti ke posisi semula, sehingga orang-orang Heipao yang baru saja bertukar posisi dengan Dasan berkumpul kembali di tempat kembali. Itu hanya jiwa yang tertinggal. Aku benar-benar meremehkanmu.
Tiba-tiba dia mendapatkannya kembali, dan orang-orang Heipao tidak marah, tetapi menatap Taik Sugulong dengan penuh minat. Ada gunung di luar gunung, ada orang di luar kamu terlalu picik. Taik Sugulong dengan santai berkata, kamu bisa melihat bahwa aku terlalu Sugulong, jadi kamu tidak memamerkan hukum ruang di depanku. Jadi, Dewa ingin melihat, Anda memiliki sedikit kisah nyata dari Yang Maha Tinggi. Pria berjubah hitam itu tersenyum aneh dan langsung menghilang. Suara itu tidak jatuh, pria berjubah hitam itu muncul di depan Taik Sugulong seperti hantu, dan jari yang dingin dapat mematahkan sungu, menunjuk langsung ke jantung Taik Sugulong. Jika kamu meremehkan jubah kuno, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Jubah kuno tersenyum lebih cepat dari pria berjubah hitam, dengan mudah lolos dari jari itu, lalu dengan kuat menggenggam kera pria berjubah hitam itu, menarik ke bawah dengan tajam, lutut langsung didorong ke atas dan mengenai perut bagian bawah jubah hitam dengan keras. Dengan baik, pria berjubah hitam itu mengerang, perut bagian bawahnya dipukul, dan ususnya hampir keluar. Oke, mendominasi. Dalam satu pukulan, Taik Sugulong menang, dan lelaki tua dari Suge menunggu seseorang membuat keributan. Ledakan. Saat kerumunan terkesima, pria berjubah hitam itu melangkah mundur. Tubuh Taik Sugulong seperti kilat, dan dia langsung terbunuh oleh intimidasi. Pria berjubah hitam itu tampak sedikit malu, dan terlihat sangat malu. Dia dipindahkan kembali untuk pertama kalinya, tetapi tidak dipasang untuk kedua kalinya, dan lebih dari selusin tulang rusuk patah. Seorang kaisar semi-sempurna disebabkan oleh penindasan Dacu, dan kekuatan, kecepatan, Taoisme, dan kekuatan supernaturalnya semuanya ditekan. Di bawah level yang sama, jelas bahwa dia tidak sebaik naga kuno. Ledakan, bang, pertempuran dimulai seketika, dan kedua pria itu mengguncang bumi. Berbagai rahasia dunia bermunculan satu demi satu. Bintang-bintang dan bulan diisi ulang, langit dipindahkan, yin dan yang terbalik, dan gan dan kun terbalik. Pertama kali aku melihat tembakan Taik Sugulong, ya Tuhan. Gu Santong menghela nafas. Raja Naga perkasa, Raja Naga mendominasi. Orang tua Suge dan Tao yang tak terbatas itu dikejutkan oleh bumi dan meneriakkan sorakan ke Taik Sugulong. Suku ekstrim? Itu tidak sesederhana itu. Ye Chen bergumam, dan matanya tercengang. Pria berjubah hitam itu jelas bukan alam semu biasa, dan kuat dan keterlaluan, tetapi masih ditekan oleh Taik Sugulong. Tampaknya kekuatan tempur puncak Taik Sugulong sangat dekat dengan surga. Mau lari. Saat Ye Chen bergumam, pria berjubah hitam yang terpana dengan Taik Sugulong ingin melarikan diri, tetapi dibacok kembali oleh Man Shan dengan kapak. Gulungan. Pria berjubah hitam itu mengangkat tangannya dan mendorong keluar lautan sihir jahat, mengaum dengan 9 naga hitam. Melihat ini, Kaisar Pedang adalah yang pertama pergi, dan dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya, membelah pedang dengan pedang, yang benar-benar tak tertandingi, dan seekor naga terbunuh di tempat. Hah! Dugu dengan bangga menembak, pedang membelah dunia, dan di bawah dunia pedang, naga hitam kedua terbelah. Bersenandung, nenek moyang Tianzong mengangkat tangannya, menutupi langit, dan menyegel langit. Dengan aturan luar angkasa, dia menghancurkan naga ketiga menjadi abu terbang. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah itu, nyanyian naga yang menjerit terdengar satu demi satu, dan 6 naga yang tersisa dipukul oleh Song Jiang dan mereka bersama-sama. Dalam waktu kurang dari 3 detik sebelum dan sesudah naga berkepala 9 dimusnahkan, semua orang sama seperti orang lain, dan mereka menatap orang-orang Heipao lagi, dan ekspresi mereka masih sedikit aneh. Saat ini, wajah jubah hitam itu jelek. Kultivasi aslinya adalah Zundi, tetapi dia ditekan oleh kekuatan misterius Dacu, dan dia dihancurkan ke langit semu. Dia mengira dia adalah seorang kaisar semu, dan satu tembakan sudah cukup untuk menyapu langit semu. Namun, apa yang dia pikirkan hanyalah apa yang dia pikirkan. Xiu Wei diperas ke alam kuasi langit, levelnya sama dengan Ye Chen. Meskipun dia bukan alam semu langit yang berbeda, tidak ada orang di sekitarnya yang vegetarian. Canggung, benar-benar canggung. Seperti yang dikatakan 3 mata rantai kuno, Anda benar-benar tidak ingin memaksakan diri. Feng Xianjue, ketika orang-orang Heipao tertegun sejenak, Ye Chen langsung memukul, dan tembakannya adalah satu serangan, dengan pedang berlubang. Pria berjubah hitam itu mendengus, dan segera menarik tangannya yang besar. Tentu saja, dia tidak menunggunya melakukan kekuatan magis. Ribuan cara pemenjaraan dan berkah diberkati padanya,
dan mereka juga tidak menganggur. Di tempat, pria berjubah hitam itu mandek dan wajahnya berubah drastis. Dalam stagnasi yang begitu singkat, Ye Chen terbunuh oleh pedang, dan tubuhnya ditusuk dengan tajam. Brengsek, pria berjubah hitam itu berteriak dengan marah, tubuhnya tiba-tiba bergetar, mengguncang segel yang diberkati oleh semua pihak, lalu dia mengangkat tangannya dengan tajam, menunjuk ke Yumang, dan menunjuk ke alis Ye Chen. Terlalu kosong, naga kuno Taiksu memindahkan misteri, di depan Ye Chen, mengubah bentuk pusaran lubang Taiksu, jari pria berjubah hitam pingsan, dan ditelan ke dalam lubang hitam ruang oleh lubang Taiksu. Kondisi lemah, tidak lama. Pria berjubah hitam itu tampak jelek, tiba-tiba mengangkat kakinya, dan keluar. Tinggal, omelan terdengar dari 4 sisi, pedang roh darah, Tianzong Hunzu, dan 9 pedang besi misterius naik ke langit. Ini adalah 3 alam surga. Mereka didesak oleh semua orang untuk mekar dewa surgawi. Sebelum melangkah keluar, dia tertimpa beberapa saat, dan hampir jatuh dari langit. Pergi kering. Manshan mengambil pantat dan melemparkan kapak raksasa, Ling Tian menebang. Gulungan. Orang-orang Heipao menolak penindasan artefak alam surgawi dan mundur dari gunung dengan kejutan telapak tangan. Namun, mereka ditusuk oleh tubuh zodiak dengan jari menunjuk ke Gua Senmang. Mereka belum menanggapi. Jining Suang dan Sangguan Hanyu mulai bermain, dan semuanya menampilkan kekuatan magis yang perkasa, jubah hitam misterius dan kuat, hampir terbelah di tempat. Tentu saja, semuanya belum berakhir. Ribuan alam semi surgawi telah ditekan, atau kekuatan gaib, atau alat magis, atau peta, ditekan secara berlebihan, dan jubah hitam itu rusak di tempat. Apa? Pria berjubah hitam meraung, menopang pandangan besar. Itu adalah sebidang tanah hitam yang hangus, dan tidak ada rumput yang lahir. Tulang dalamnya menjadi gunung dan darah mengalir ke sungai. Itu seperti penjara. Yang paling penting adalah jejak Tao yang bergetar. Engah, engah, engah. Begitu penglihatan ini muncul, semua serangan kuartet ditelan. Apakah Anda mengatakan kami belum? Zong Jiang bersenandung dingin dan memimpin dalam menawarkan dao luar, dan semua orang yang hadir sama. Masing-masing dao luar, yang disebut dao Yue, lautan, lautan Tuhan, matahari, bulan, dan langit. Hal yang paling mengerikan adalah Ye Chen. Aspek eksternalnya adalah dunia yang kacau, dan mulai berkembang dengan sendirinya. Ledakan, 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 ribuan sok surga, satu demi satu bertindak melawan hukum eksternal, menekan hukum bumi hangus hitam Heipaoren. Di tempat, bumi hangus hitam retak, dan orang-orang berjubah hitam menderita serangan teror, terus-menerus memuntahkan darah. Apa? Raungannya bergetar, dan cahaya gelap melesat dari alisnya, mengubahnya menjadi pagoda gelap, dikelilingi oleh guntur hitam. Paksaan itu sangat kuat, dan ketika muncul, itu meruntuhkan separuh langit. Lagi, kerumunan mengorbankan instrumen magis mereka sendiri, cahaya masing-masing dewa bersinar, seterang bintang. Yang utama adalah ada 3 roh surgawi di antara mereka, mengungkap paksaan yang membuat dunia bergetar. Klik, klik, pagoda hitam itu meledak selama 3 detik, dan pria berjubah hitam itu kembali digigit, muntah darah, dan pagoda yang kuat, masih tidak mampu menahan begitu banyak pengepungan. Bunuh dia saat dia sakit. Kerumunan itu berasal dari kuartet, dan mereka pada dasarnya menggendong pria itu di tangan mereka. Di adegan berikutnya, itu mengerikan. Orang Heibu tidak tinggal diam. Gelombang serangan mengikuti gelombang serangan, dan dia kacau balau. Oh, ibuku patuh. Melihat gambar di sini, di depan tirai langit magis di kuil Tian Xuanmen, Fuya menutupi dahinya dengan tangannya, dan seluruh tubuhnya bergetar. Ini sangat lucu. Dong Huang Taixin melirik Fuya. Kaisar sangat bermartabat, dia benar-benar ditemukan oleh sekelompok alam semu untuk menemukan giginya. Maaf saya tidak tertawa, ini juga benar. Dong Huang Taixin dengan santai membolak-balik buku-buku kuno. Ternyata banyak orang yang masih kuat. Mata Fuya bersinar, dan dia tersenyum saat melihat, dan sudut matanya menangis. Ketika Dacu datang, Zundi juga harus berbaring tengkurap. Chapter 972. Apa? Dunia yang gelap penuh deru jubah hitam. Tentu saja, raungan itu keras lagi, dan itu sia-sia, dan detik berikutnya dia tenggelam oleh serangan yang luar biasa itu. Ye Chen, yang satu lebih ganas dari yang lain, dan yang satu diterima. Jika mereka bertarung sendirian, mereka mungkin bukan lawan dari Heipaoren, tapi ada banyak dari mereka.
Pria berjubah hitam yang sedih, meskipun bukan perlawanan biasa, juga tidak terlihat oleh binatang itu pada saat ini. Setelah pagoda hitamnya rusak, dia tidak punya waktu untuk bernafas. Pantas saja Fuya tidak bisa menahan tawa. Siapa dia? Dia adalah seorang kaisar semi-sempurna. Karena penindasan Dacu, kekuatan tempur Xu Wei menjadi sangat ekstrim. Ternyata lebih banyak orang berarti lebih banyak kekuatan. Fakta juga membuktikan bahwa jangan datang ke Cucu Zuang kemanapun Anda pergi, bahkan jika Anda adalah kerajaan semu, Anda harus berbaring tengkurap saat datang ke sini. Satu pedang adalah satu. Ye Chen memindahkan satu serangan, dan lubang pedang mengenakan jubah hitam. Pria berjubah hitam itu mundur, tetapi dipotong oleh pedang kaisar di belakangnya. Du Guo menembak pedang dengan pedangnya dan memotong lengan lainnya. Daging pantai, panggilan. Pada titik ini, semua orang merasa lega. Kekuatan jubah hitam itu jauh di luar dugaan mereka. Di bawah pengepungan ribuan surga semu, mereka bertahan begitu lama bahkan Raja Iblis pun tidak bisa melakukannya. Oke, ketika semua orang kempes, daging dan darah menggeliat. Melihat ini, mata semua orang sedikit menyipit. Daging dan darah yang merayap di pantai bersinar dengan cahaya hitam pekat. Di bawah keheranan semua orang, mereka bahkan berkumpul menjadi sosok manusia lagi. Pria berjubah hitam yang baru saja diremukkan menjadi daging telah membentuk kembali tubuhnya. Selama biksu itu tidak mati, meski hanya tersisa satu tetes darah, dia masih bisa bertahan. Setiap orang tidak menyangkal hal ini, tetapi itu membutuhkan jiwa yang sangat tangguh dan perbuatan yang sangat mendalam. Misalnya, orang berjubah hitam dapat membentuk kembali tubuhnya dalam waktu sesingkat itu. Itu terlalu menakutkan. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Kengerian kerumunan dipecahkan oleh raungan pria berjubah hitam, dan paksaannya meningkat tajam. Kaisar kuasi sempurna sebenarnya diledakkan oleh sekelompok alam kuasi langit. Ini adalah rasa malu yang tidak pernah bisa dimusnahkan. Orang-orang berjubah hitam marah. Persetan, ibu pura-pura memaksamu, dan memukulmu lagi. Manshan telah membanting Tomahawk untuk membunuhnya. Seperti dia, kuartet, sekali lagi, dapat menjatuhkan Anda untuk pertama kalinya dan meledakkan Anda untuk kedua kalinya. Ledakan, ledakan, bang, segera, antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh lagi. Kebangkitan perang sangat sengit. Perlu disebutkan bahwa meskipun orang Heipao kuat, mereka dapat dikalahkan untuk menemukan giginya dalam waktu kurang dari 3 detik. Kemudian, dalam waktu kurang dari 1 menit, boneka itu berubah menjadi boneka daging lagi. Untuk pertama kalinya, dagingnya menggeliat, dan tubuh jubah hitam itu berubah lagi, dan nafasnya tertekan lagi. Gambar berikutnya sangat menarik. Seperti yang dikatakan Gunung Liar, orang Heipao membangun kembali tubuh mereka berulang kali, tetapi mereka dipukuli berulang kali, puluhan kali sebelum dan sesudah, pemukulan terengah-engah, dan orang Heipao juga menjadi gila. Kalian lakukan dulu, aku akan istirahat. Gu Santong melambaikan tangannya, mundur dari lingkaran perang, berkeringat di sekujur kepalanya. Brengsek, tidak bisakah ini dikalahkan? Pendeta Tao yang tidak terluka duduk di tanah dengan pantatnya. Aku juga akan istirahat. Orang tua dari Zuge juga datang, terengah-engah, menatap Heipao Ren dengan seringai. Lao Su telah hidup selama lebih dari 800 tahun, dan aku belum pernah melihat pertarungan seperti ini melawan tuannya. Akarnya ada di jiwanya. Taiksu Gulong juga berhenti, sedikit menatap Heipao Ren. Kultivasi aslinya seharusnya bukan sok surga. Ye Chen mengerang. Seperti yang Anda katakan, wacana Taiksu Gulong penuh dengan makna yang mendalam, setidaknya itu juga tingkat suci yang agung, tetapi ditekan oleh Dacu dan Yuan Shen-nya juga ditekan ke tingkat jiwa. Itu sangat kuat dan sulit untuk dihancurkan, dan jiwa itu abadi. Meski hanya setetes darah yang tersisa, ia dapat membentuk kembali tubuh. Tidak heran itu sangat tahan. Seharusnya bukan Dacu. Taiksu Gulong berkata dengan santai, kebanyakan orang asing. Aku merasakan mosa darinya. Ye Chen memandang Taiksu Gulong, apakah itu iblis? Itu tidak ada hubungannya dengan iblis. Taiksu Gulong menarik napas dalam-dalam. Roh magisnya benar-benar berbeda dari jalur sihirmu dan darah Raja Iblis. Itu adalah kekuatan misterius. Bentuknya muncul, dan darinya, aku merasakan perasaan yang sangat akrab, tetapi ingatanku tidak lengkap dan aku tidak dapat menentukannya, asal yang sebenarnya. Aneh kalau dia belum melihat matanya bergerak. Itu bukan mata kekacauan yang sebenarnya. Taiksu Gulong mengerang. Itu hanya jejak asal mula mata kekacauan,
tetapi perlu dikatakan bahwa di era ini, seseorang telah membuka mata kekacauan, dan mata orang berjubah hitam jejak kekacauan hanya dibawa kepadanya, yang diberikan kepadanya oleh pria dengan kekacauan itu. Jadi, orang di depanmu ini tidak takut. Ye Chen berkata dengan ringan. Biarkan para dewa bergerak. Taiksu Gulong mengirim pesan ke orang banyak. Jiwanya terlalu kuat dan jiwanya abadi. Dia selalu dapat membentuk kembali tubuhnya, tetapi dia akan berubah dan menjadi cepat. Kesuksesan, Gu Santong dan yang lainnya melompat, menyilaukan dengan kemuliaan yang agung. Seperti dia, pendeta Tao tak berujung, lelaki tua Zuge, dan kaisar pedang juga semuanya menggerakkan misteri para dewa. Misteri anti langit terhadap jiwa ini diteruskan ke Ye Chen oleh naga kuno Taiksu, tetapi apakah Ye Chen melewati ini satu persatu, dan seluruh surga, apakah seorang murid atau sesepuh, pada dasarnya akan melakukannya? Hah, hah, hah. Di antara langit dan bumi, raungan pedang terdengar, dan alis semua orang melekat. Saat ini, wajah pria berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Sekarang dia menanggung jiwa, bukan Yuan Shen. Tingkat mistisisme jiwa ini, meskipun tidak dapat melukai Yuan Shen-nya, dapat merusak jiwanya secara serius. Saat ini, dia tiba-tiba berbalik dan berjalan pergi. Kemana harus pergi? Satu-satunya Ye Chen yang tidak bergerak, melangkah maju, dan membelahnya kembali dengan tusukan. Bertarung, semua orang berteriak dengan dingin, dan alisnya ditembak dengan cahaya terang. Engah, engah, engah. Di tempat, kepala jubah hitam tertusuk satu demi satu. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa ribuan alam semu menyatukan orakel mereka, tetapi gagal membunuh jubah hitam di tempat. Datang lagi, Ye Chen mendengus, dan kerumunan muncul lagi. Kali ini, Rao adalah jiwa yang kuat dari orang-orang Heipao, dan tidak dapat menahan serangan gelombang kedua dari para dewa. Lautan Tuhan terus-menerus dirusak. Jiwa yang kokoh juga ditusuk dengan tindikan dan seluruh tubuh hancur. Apa? Pria berjubah hitam meraung, ketujuh triknya berdarah, tapi dia tidak bisa menahannya. Sekarang dia sedang berlatih di alam kuasi langit, bagaimana dia bisa menghentikan ribuan alam kuasi langit. Engah, saat bunga darah mekar, kepalanya meledak, dan jiwanya dipotong oleh gelombang ketiga dewa. Seluruh tubuh berubah menjadi genangan darah, dan dari genangan darah, itu berubah menjadi sepotong kabut darah, dan kemudian menjadi kabut darah. Sepotong kabut darah berubah menjadi abu terbang. Pria tua berjubah hitam itu tertekan sampai mati, dan dia adalah seorang kaisar yang bermartabat. Dan di sini, tiga mata rantai kuno, Tao tak berujung dan lelaki tua Zuge telah melangkah maju, terus-menerus berputar di langit dan bumi, matanya cerah, seolah mencari sesuatu yang lain. Apa yang sedang Anda cari? Kata leluhur Su tiba-tiba. Sial, tentu saja, cari bayi. Gu Santong menjawab, pria yang digantung seperti ini pasti sangat berharga. Benar-benar, nenek moyang keluarga Su juga menyingsingkan lengan baju dan bergabung dengan mereka secara sadar. Itu hal yang baik untuk dicari. Sekelompok orang tua juga berlari dan melihat kuartet dengan mata tua, berharap menemukan sesuatu yang berguna, bahkan artefak magis. Jangan sia-siakan usaha apapun. Taiksu Gulong mengambil kendi dan minum. Seseorang dengan level ini membuka dunia luar angkasa di tubuhnya. Begitu dia mati, bayi di dalamnya juga akan berubah menjadi abu terbang. Aku bergantung, kamu tidak mengatakannya lebih awal. Zuge tua memarahi. Apakah berguna untuk mengatakannya lebih awal? Taiksu Gulong mengangkat bahu. Itu adalah dunia luar angkasa di dalam tubuhnya. Kita tidak bisa mengeluarkan harta di dalamnya, kecuali dia dilumpuhkan atau diblokir sebelumnya, tapi ini sepertinya tidak mungkin. Aduh, aku pergi. Sekelompok orang tua yang tertekan. Meninggalkan. Ye Chen melirik ke langit dan berbalik terlebih dahulu. 3 kasus akan segera dimulai. Chapter 973. Di pagi hari, langit belum cerah, dan markas besar Tianzong yang damai dan damai dihancurkan oleh serangkaian lolongan serigala. Memandang jauh, itu adalah meja batu besar yang tingginya 20 kaki. Ada seorang pria gendut berdiri di belakang meja batu, oh tidak, lebih tepatnya tamparan, dan sekarang dia berteriak dengan suaranya yang kokoh, panggilan. Lihatlah meja batu itu, penuh dengan nama, Si Yan, Hua, Zhao Ziyun, Gong Xiaotianer semuanya memiliki nama mereka di atasnya. Aduh aku pergi. Melihat pemandangan ini, para sesepuh dari markas Tianting mengusap alis mereka. Hari ini kita akan mengadakan 3 kontes besar yang sakral.
Jika Anda mengatur meja judi Anda di sini, tanpa malu-malu, jika bukan karena Anda adalah saudara dari Tuhan, Lao Su akan menusuk 800 kali. Tapi jangan katakan, seseorang benar-benar membawa tas penyimpanan dan pergi ke Siong Er untuk bertaruh, dan tembakannya tidak biasa. Langit cerah, dan ada orang yang berjalan menuruni puncak gunung. Mereka adalah para tetua dari pintu ke-8 dari 3 istana, para tetua dari keluarga surgawi, dan para murid dari generasi Xuanzi yang dipimpin oleh mereka. Sekarang setelah Siong Er keluar, suasananya tampak lebih hidup. Oleh karena itu, siapapun yang datang untuk mengamati 3 kontes besar pada dasarnya akan pergi ke Siong Er untuk membuat putaran. Yang Ding Tian, Dao Xuan, dan Chu Xuan dari Heng Yuezong lewat, dan mereka melihat omelan Siong Er dari jauh. Sudut mulutnya sedikit berkedut, postur yang tidak kami kenali barangnya. Dan semua orang dari keluarga Siong berjalan dengan cemberut. Siong Dahai, khususnya, melihat bayi laki-lakinya seperti disambar petir. Kenapa kamu tidak mendapatkan uang? Siong Er menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya, mengabaikan mata aneh itu. Paman Siong Er, jika aku tidak bisa menang lebih dulu, bukankah kamu akan menjadi pecundang besar? Si Yan berkumpul dan melirik taruhan, yang akan menjadi taruhan terbesarnya, setidaknya puluhan juta batu roh. Jangan membuat masalah, kamu adalah murid Ye Chen, kamu harus menjadi yang pertama. Kalau begitu kamu menghasilkan uang dan membagiku. Itu perlu, berjuang keras. Siong Er menyeringai, wajahnya penuh dengan lemak yang bergetar. Aku akan bertarung dengan baik. Si Yan menyeringai dan berbalik dan lari. Tuan, semua orang bilang kamu tidak ingin memalukan. Begitu Si Yan pergi, Gong Xiaotian berkumpul, mengambil telinganya, dan dengan sadar memasukkan tas penyimpanan ke selangkangan. Keluar, oh, hai, Gu Santong yang baru saja kembali melihat sisi Siong Er dari kejauhan. Sekelompok orang tua datang dengan sadar, dan Siong Er yang menontonnya juga secara sadar pergi ke tas penyimpanan di atas meja. Diselipkan ke selangkangan, adapun nenek moyang Ye Chen dan Tianzong, mereka terbatuk dan berbalik ke tempat tersebut. Ini adalah dunia ruang, ini sangat besar. Itu dikembangkan oleh 3 mata rantai kuno dan Tao yang tak terbatas dan banyak musuh terkenal. Memang, seperti yang dikatakan 3 mata rantai kuno, menampung 30.000 hingga 50.000 orang bukanlah masalah. Tentu saja, meski begitu, banyak orang yang tidak tahan menontonnya. Dalam hal ini, 3 mata rantai kuno yang mereka pikirkan, mereka mengatur polanya, dan layar air langit ajaib. Bahkan jika mereka tidak datang ke markas Tianzong, mereka masih dapat melihat gambar besar di sini di kuartet. Melihat Tuhan, kedatangan Ye Chen, penonton bangkit, termasuk Chu Xuan, Chu Ling yang Ding Tian mereka. Duduk, duduk, duduk. Ye Chen tersenyum dan duduk di posisi di mana Tuhan seharusnya duduk. Kiri dan kanan adalah 3 leluhur dan leluhur gereja Presbyterian tertinggi. Saya harus mengatakan bahwa pertandingan besar ini jauh lebih besar daripada 3 pertandingan besar tahun ini. Belum lagi yang lain, ada ribuan keluarga di keluarga ini saja, semuanya berasal dari pengadilan surgawi Nanchu. Setiap keluarga memiliki murid Xuanzi berbakat yang berpartisipasi dalam pertempuran, yang dapat digambarkan sebagai bintang yang bersinar. Dalam adegan ini, biksu tua yang menonton mereka, seperti yang Ding Tian, semuanya menghela nafas. Melihat generasi muda yang sedang mekar penuh, mereka merasakan perubahan tahun dan perubahan zaman. Semua bakat, melihat ke bawah, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan dari sudut pandangnya, dia bisa melihat bahwa di antara murid-murid generasi Xuanzi ini, ada banyak garis keturunan yang tidak sederhana dan sangat aneh. Kedua pilar surga masa depan. Leluhur Tianzong tersenyum lembut. Aku tidak melihat itu, cucuku. Niu Sisan berbicara tentang memegang hip flash, dan dia cukup bangga. Cucumu, sangat tangguh. Berita baru saja datang, dan Beicu juga kedatangan benda asing, seperti pria berjubah hitam di Nanchu. Semua orang berbicara, dan Hong Chen Sui datang dan duduk di samping Ye Chen, menggunakan suara jiwa. Apakah Beicu juga? Ye Chen mengerutkan kening, sedikit lebih lambat dari pria berjubah hitam. Kata Hong Chen Sui lagi, setelah keluar dari telur, dia menghilang, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Apa-apaan ini? Ye Chen mengerutkan kening, kemampuan tempurnya bisa bahu-membahu dengan Taixu Gulong, menunjukkan kengerian orang itu, Beicu, dan kekuatan tempurnya tidak akan lemah. Kamu bilang siapa yang bisa memenangkan kisah nyata surga yang pertama?
Ye Chen mengerutkan kening, tapi ada gemuruh di bawah. Itu pasti Xian. Itu adalah murid Tuhan. Itu sulit dikatakan. Itu disebut Hua. Itu tidak mudah. Tuannya adalah Ji Ningsuang. Kenapa aku tidak berlari jauh-jauh untuk menonton perang? Beberapa biksu tua menyeringai. Di masa lalu, Tuan dan Ji Ningsuang bertempur di bumi. Murid mereka pasti lebih baik daripada biru. Diam. Dalam suara diskusi, suara nyaring menembus dunia ruang, dan gelombang argumen dimusnahkan. Peserta dalam kontes, menggambar di atas panggung. Tuan rumah dari 3 kontes adalah Heng Yuezong, sesepuh Taoisme, dan dia jauh lebih lembut daripada Wu Zhenqing, sekte Zhengyang di masa lalu. Hah, begitu suara Dao Xuan turun, sebuah streamer naik ke atas panggung, dan jika Anda melihat lebih dekat, itu adalah Xiao Linghua. Tamparan itu hanya sebesar tamparan. Itu gemuk dan halus, dan murid perempuan yang melihatnya cerah untuk sementara waktu, dan banyak orang tidak bisa menahan keinginan untuk melangkah maju dan menyodok dagingnya dan merintih. Mengenai hal itu, tidak ada seorang pun di istana surga yang berani meremehkannya. Asal-usulnya tidak biasa, dan bisa disebut orang dengan darah paling murni di istana surga. Siapapun yang mengetahuinya tahu bahwa perang kargo adalah kekuatan, tetapi kecepatannya bukan kecepatan biasa. Untuk ini, orang tua seperti Manshan dan Niuzi 13 sangat tersentuh, seperti digantung. Gao. Setelah Xiao Linghua berkuasa, dia mengeluarkan sepotong batu roh dari tangannya, dan dengan senang hati memakannya. Itu aneh. Ekspresi Dao Xuan aneh. Aku tidak akan memberimu makanan. Melihat Dao Xuan terlihat aneh, Xiao Linghua tidak lupa untuk memunggunginya, karena takut Dao Xuan akan direnggut oleh Dao Xuan. Setelah Xiao Linghua, dia adalah seorang murid dengan insang monyet berparuh tajam, dan mata kecil itu semuanya adalah perampok. Ketika dia melihat orang ini, ada banyak orang dengan janggut dan tatapan, karena murid itu adalah orang yang mencuri bajak laut, dan dialah yang merampok orang-orang kudus itu sendiri. Setiap kali dia dicuri di surga, dia mendapat bagiannya. Melihat perampok datang ke atas panggung, Tao Xuan benar-benar terbatuk dan memindahkan tas penyimpanannya tanpa sadar. Tapi perampok tidak mau mencuri barang-barangnya. Dia sedang menyentuh dagunya saat ini, dan terus-menerus mengitari Linghua kecil itu, memandangi Linghua kecil itu dari atas ke bawah sambil berputar, apa-apaan ini kamu? Kamu adalah masalahnya, seluruh keluargamu adalah masalahnya. Emosi Xiao Linghua tidak kecil, dan pita menembus ke dalam celana yang dicuri. Selangkangan, sepasang tinju merah muda, memukul saudara yang dicuri itu dengan ganas. Sesaat, dengan baik, perampok mengerang, dan tangannya segera menutupi selangkangannya. Tidak hanya dia yang menutupinya, banyak orang yang menutupinya, menyaksikan air mata yang menderu-deru, mereka merasa beberapa bagian tubuhnya sakit. Aku tidak bisa membandingkannya. Melihat ekspresi kusut yang mencuri keterikatan, seorang murid yang baru saja melangkah ke atas panggung, berbalik dan berjalan kembali, melihat lebih dekat, itu adalah Li Xiao, guru dari kerajaan surga kuno. Semua muncul, mengapa tidak membandingkan? Segera, Li Xiao dibawa ke atas panggung oleh ketiga pria itu, dan yang palsu adalah bayi dari Xiong Er, Xie Yun dan Huo Teng. Biarkan kamu mencuri barang-barangmu, biarkan kamu mencuri barang-barangmu. Setelah barang datang, mereka mengepung para pencuri, itu adalah makanan enak. Pengamat kuartet yang menyaksikan semua tanpa sadar menggosok alis mereka. Berisik-berisik, berisik-berisik. Seseorang naik ke atas panggung lagi, tapi seorang gadis dengan kapak besar. Ya, itu adalah seorang gadis muda yang membawa kapak besar. Meski baru remaja, ia tidak biasa dan kokoh. Baik Gong Xiaotian dan Wang Biao melihat mulut mereka dengan kasar. Cucu perempuanku, Niu Ben. Niu Silin menyeringai saat melihat gadis itu naik ke atas panggung. Nama ini, kebocoran sisi yang mendominasi. Rao adalah tekad Ye Chen, dan mau tidak mau mengatakan sesuatu yang berarti. Ledakan. Begitu kata-kata Ye Chen jatuh, raungan terdengar dari platform pertempuran di bawah. Bukan karena seseorang berkelahi, tapi suara langkah kaki orang. Su terlalu berat dan menginjak platform pertempuran. Itu adalah bayi harimau yang mengenakan baju besi, dengan rambut hitam seperti air terjun, rambut kokoh, dan tubuh yang luar biasa tinggi dan lurus, seperti seorang jenderal, dengan sepasang mata api dan mata emas yang menyinari rumah-rumah emas yang cerah, yang sangat menakutkan. Kali ini, panggung sunyi, Gong Xiaotian, mereka juga jauh lebih jujur. Adapun penonton kuartet,
itu adalah suara keheranan. Bayi harimau itu kuat, dan darah kera yang bertarung bahkan lebih sombong dan memalukan. Dibandingkan dengan dia, Si Yan jauh lebih kuno dan aneh, seperti peri, yang jatuh di platform pertempuran, dan kemudian dia masih tersenyum pada Hua. Setelah dia, itu adalah Zhao Ziyun, putra Zhao Xiong. Dia jauh lebih muda dari Niu Ben, seperti seorang cendekiawan muda yang dibawa pergi oleh balai haus darah dan diselamatkan oleh Ye Chen. Dia berada dalam suasana yang aneh. Selanjutnya, ada orang-orang dari semua lapisan masyarakat di atas panggung, semuanya murid muda, jumlahnya ribuan. Namun, ada juga beberapa alien, seperti orang tua yang gemetaran, Ye Chen yang menonton tertegun. Namanya Yu Feng, baru berusia 16 tahun. Zhong Jiang tertawa, karena latihan dan bekuasnya, ini belum pudar dari zamannya. Sejauh menyangkut generasi, dia adalah generasi Xuanzi. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Xian. Begitulah. Chapter 974. Dalam sorotan, semua murid yang berpartisipasi dalam kontes berada di medan perang, sebanyak 3.000. Ini adalah era bintang yang mempesona. Masing-masing dari mereka adalah murid Tianjiao dari 3 sekte, 9 istana, 80 pintu, dan keluarga besar. Sekarang berkumpul di sini adalah awal dari era baru. Lebih dari 3.000 murid, ini lebih baik dari sebelumnya. Uji Dao batuk. Tenang, ini cepat. Gu Santong tersenyum sambil memeluk termos pinggul. Tampaknya 3 kontes besar kali ini sedikit berbeda dari tahun itu. Ye Chen juga tersenyum. Seperti yang Anda katakan, buka jalan. Dao Xuan di atas panggung membuka mulutnya, lengan bajunya yang besar tiba-tiba melambai, dan Chang Hong terbang ke langit. Bersenandung. Tiba-tiba, getaran langit virtual muncul, serangkaian batu giok muncul, menumpuk tangga batu, mengarah ke langit virtual, dan dengan hati-hati melihat, ada 999 anak tangga, ujung tangga batu adalah monumen besar tanpa kata. Tangga batunya benar-benar seperti jalan menuju surga. Setiap langkah diukir dengan garis-garis, dan setiap langkah dipancarkan dengan kecemerlangan, membuat 9.999 anak tangga batu tampak seperti mimpi. Jika mereka berakhir, itu adalah negeri dongeng yang nyata. Saat ini, para penonton kuartet, terutama para biksu yang lebih tua, telah mengungkapkan maknanya yang mendalam. 3 perbandingan utama di jalan rahasia memang sedikit berbeda dengan tahun ini. Tangga batu adalah jalan menuju surga. Ini adalah ujian bagi para murid dari generasi Xuanzi. Hanya ketika mereka benar-benar dapat mencapai akhir barulah mereka dapat memiliki kualifikasi untuk digolongkan sebagai 9 murid sejati dari pengadilan surgawi Nanchu. Orang tua, apa artinya ini? Kata Gong Xiao Tianer, menatap orang asli Dao Xuan. Ini ujiannya. Dao Xuan benar-benar mengangkat janggutnya. Hanya setelah melangkah dia bisa memenuhi syarat. Kalau begitu kamu membiarkan undianmu diundi. Tanda kayu kecil di tanganmu terukir dengan jiwamu. Dao Xuan Zhenren menjelaskan, pergilah ke ujung tangga batu dan tempelkan di monumen batu tanpa kata. Anak-anak kecil, ini tidak mudah. Betapa sulitnya. Wang Biao benar-benar Biao, 1 langkah di atas tangga batu, 3 atau 2 langkah melintasi puluhan lapisan. Tentu saja, ketika dia mencapai lantai ke-90, tekanannya meningkat tajam, dan bahkan langkahnya pun terasa berat. Tangga batu yang diinjak terbentur, dan wajahnya memerah, dan kemudian dia benar-benar memahami keanehan tangga batu itu. Seperti yang Anda lihat, mungkin ada batasan pada tangga batu. Dao Xuan Zhenren melirik Wang Biao dan menatap Xi Yan dan Hua lagi. Setiap langkah di tangga batu akan meningkatkan tekanan 1 poin. Apa maksudmu? Kalau begitu, tesnya dimulai sekarang. Dao Xuan benar-benar melambaikan telapak tangannya, pergi ke anak-anak. Setelah itu, lebih dari 3.000 murid generasi Xuanzi menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kaki mereka menaiki tangga batu. Seperti barang-barang Wang Biao, mereka baru saja menginjak tangga batu, pada dasarnya mereka tidak memiliki tekanan, tetapi seperti yang dikatakan Dao Xuan, tanpa lapisan, tekanan akan meningkat 1 poin, dan langkah mereka akan terus menginjak di tangga batu secara bertahap menjadi jauh lebih berat. Wow, di lantai ke-90, Wang Biao kelelahan dan terengah-engah. Dia duduk di sana dengan pantatnya, berkeringat di mana-mana, dan tangga batu ditekan tanpa pandang bulu. Apakah itu kekuatan spiritual atau elemen sejati? Tampaknya selimut itu dikunci dalam kunci besar. Di belakangnya, banyak murid telah melangkah, dan melihat Wang Biao terengah-engah di sana, bahkan tidak terlambat menepuk pundaknya.
Suara bisikan, tidak setuju, Wang Biao menarik napas dan bangkit lagi. Lantai ke-100 tangga batu adalah potongan, dengan 3.500 murid, dihancurkan oleh lebih dari 100 orang. Lantai 200 tangga batu adalah kaner lainnya, dengan 200 murid berhenti. Lantai 300 tangga batu masih merupakan kaner, dan lebih dari 300 murid mengundurkan diri tanpa daya. Lantai 400 tangga batu masih kaner, dan lebih dari 500 murid berakhir dengan sedih. Di lantai 500 tangga batu, 800 murid tidak bisa lagi melangkah. Di lantai ke-600 dari tangga batu, hampir 1000 murid menghela nafas dan memalingkan muka. Di lantai 700 tangga batu, lebih dari 300 murid tersingkir. Di lantai 800 tangga batu, lebih dari 100 murid menggelengkan kepala tanpa daya. Di lantai 900 tangga batu, hanya tersisa 200 murid, dan lebih dari 90% dari mereka duduk di tangga batu, terengah-engah, setiap wajah memerah, hanya merasa seperti gunung besar di punggungnya. Ledakan, 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 saat semua orang sedang istirahat, suara dentuman terus terdengar perlahan dan berirama. Tubuh Su terlalu berat, mungkin tekanannya terlalu berat, sehingga langkahnya menjadi berat, dan suara pendaratan dibarengi dengan suara dentuman. Itu adalah Hua dan Xian. Mereka berjalan berdampingan, selangkah demi selangkah, melangkahi lantai 900, dan langsung menuju ke ujung. Aku mengandalkan, kedua orang ini digantung. Wang Biao menyeringai. Para paman berdiri diam, mereka tidak seperti apa-apa. Gong Xiaotian dan Cao Yu juga bergumam. Jadi, inilah celahnya. Bajak laut mendesis, aku bahkan tidak memikirkan siapa tuan mereka. Aku kenyang, aku akan mengejar mereka nanti. Satu-satunya yang tidak berperasaan dan tidak memiliki paru-paru adalah Lingua kecil, yang sedang memegang tumpukan batu roh, makan dengan sangat berirama, dengan perut yang kecil. Makan menggelembung. Produk ini juga terbuka. Semua orang memandang Xiao Lingua dari atas ke bawah, ekspresinya tidak biasa. Tapi itu sedikit lebih buruk daripada mereka. Niu Ben dan Zhao Ziyun berkata satu demi satu, mengalihkan pandangan semua orang pada Hua dan Xian lagi. Keduanya tinggi dan lurus, berbicara dan tertawa tanpa tekanan sama sekali. Punggung mereka sangat menyilaukan, cahaya keemasan, lingkaran cahaya ungu yang mekar, yang seperti kaisar, dan yang seperti ratu. Adegan ini, menyaksikan penonton di bawah sebentar menghela nafas dan kagum. Kedua sosok itu akan menjadi orang-orang yang memimpin suatu zaman. Mereka sangat luar biasa. Pada generasi muda dengan bintang terang, seperti dua bintang paling mempesona, tidak ada yang bisa menutupi cahayanya. Kakak Hua, Xian selalu ingin bermain denganmu secara jujur. Di tangga batu, Xian melihat ke arah Hua, tersenyum cerah. Saya juga. Bayi harimau itu menampakkan dua baris gigi putih. Hari ini, dia masih sama dengan bayi harimau tahun itu, dan dia jujur dan jujur di depan Xian, tetapi tahun-tahun telah membuatnya dewasa. Keduanya tertawa dan menaiki tangga batu bersama-sama, berbicara dan tertawa sepanjang jalan, meninggalkan dua punggung tinggi dan lurus di belakang. Aku percaya pada muridmu. Di bawah, Hong Chen Sue tersenyum ke arah Ye Chen. Saya percaya pada mereka. Ye Chen tersenyum, dan ada kelegaan di matanya. Bayi kecil itu bernama Yu Feng, ketekunannya cukup kuat. Di satu sisi, lelaki tua dari Zuge menghela nafas. Lambat sedikit lebih lambat, tapi iman masih cukup kuat. Gu Santong menertawakan janggutnya dan tertawa. Sebelum yang tua, tolak dulu. Ketika itu adalah orang yang punya cerita. Ye Chen berbisik pelan, memperhatikan Yu Feng yang masih berada di lantai 300. Punggungnya sedikit malu, seperti orang tua. Namun, keyakinan dan pendiriannya sangat teguh. Dia adalah yang paling lambat di antara banyak murid. Berhenti dan pergi. Ketika semua orang mengira dia tidak bisa menahannya, dia akan selalu berdiri dengan gemetar dan melanjutkan, naik ke atas. Dengan baik, satu sisi berteriak seperti serigala, dan barang-barang Xiong Er melompat dan memarahi langsung di tangga batu, karena Gong Xiaotian sedang duduk di tangga batu dan mengobrol. Naik, cepat ke Lao Su, mengobrol, atau malu. Xie Yun juga berteriak dengan tenggorokan yang keras, seperti tikus. Panjat sampai akhir, kembali dan tendang kamu dengan tendangan. Suara Huoteng tidak tertutup, tetapi bintang yang meludah beterbangan di langit. Baiklah, dunia luar angkasa yang sudah ramai dimarahi oleh penipuan ini dan menjadi lebih hidup. Perlu disebutkan bahwa, terlepas dari apakah Heng Yue mengajar Liu Yi, atau Yang Dingtian,
Cusuan, atau Situnan, murid sejati, mereka secara sadar mengalihkan pandangan mereka ke kejauhan. Kenali sikap palsu ini, tapi jangan katakan, dimarahi oleh penipuan ini, Wang Biao, Gong Xiaotianer, dan Shao Yu masing-masing terangsang. Buka, mereka bertiga mendengus dan mengambil langkah, dan suara dari ketiga dentuman itu tidak berurutan. Konyol, Lingua kecil yang lengkap melirik barang-barang itu dan langsung melompat ke atas tangga. Terbang tidak diizinkan, kepala kecilnya sangat lucu, dan dia benar-benar datang untuk mendaki. Ekspresi orang-orang yang hadir sangat berbeda, aneh. Niu Ben, Zhao Ziyun, perampok, dan Li Xiao juga bergerak, berjuang keras dan memanjat lebih dari 10 kali dalam satu tarikan napas. Saat ini, Xi Yan dan Hua telah menginjak platform batu di ujung tangga batu. Keduanya mengeluarkan tanda kayu kecil dan memasangnya di monumen batu, yang juga berarti mereka lulus ujian terlebih dahulu. Akhirnya waktunya istirahat. Xi Yan tersenyum dan berjalan ke tepi tangga batu, memberi isyarat ke bawah seperti seorang gadis kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Tuan Cusuan, Nyonya Chuling, Nyonya Ningfrost, Nyonya Hanyu, Nyonya Yuer, Nyonya Suan, Nyonya Luosi, Nyonya Biou, Xi Yan melakukannya. Begitu kata-kata itu keluar, Ye Chen, yang masih melihat ke atas pada saat terakhir, langsung menundukkan kepalanya, menggosok alisnya tanpa sadar. Melihat Jining Suang di satu sisi, ada kilatan kemerahan di pipinya seketika. Tidak hanya dia, Cusuan dan Chu Ling dari Heng Yuezong, Sangguan Hanyu dan Sangguan Yuer dari rumah Sangguan, Suan Nu dan Luosi dari Danceng, Biou Lembawan Hua, pipi mereka langsung bersinar pian Hongxia, terpana oleh kalimat Tuan Xian. Wow, pria tua dari Zuge menjerit dan menatap Ye Chen dengan ekspresi kusam. Bukan hanya dia, mata penonton berpindah dari Ye Tianchen ke Tong Chen tanpa kecuali. Xi Yan memanggil begitu banyak master dalam satu nafas, dan dia langsung menjadi marah. Ye Chen menatap tidak wajar, dan saat dia menundukkan kepalanya, mulutnya berkedut tidak kurang dari 10 kali. Tetap saja, ada bayi magang, Zeni Ma senang. Datang dan datang, uangnya sudah siap di muka. Bu Santong bersiul, membuat suasana semakin meriah. Katakan baik-baik dulu, nikahi satu-satu, tapi jangan nikah satu-satu. Orang yang tidak terluka menarik telinganya. Kita semua miskin, kalau tidak kamu bisa menikah selama 3 hari dan 2 ujung, siapa yang mampu menghasilkan begitu banyak uang? Ngomong-ngomong, para monumen hanya dengan satu, tapi jangan membodohi kami, tidak ada lagi. Ayo, ambillah, Dabu. Hal yang sebenarnya untuk dikatakan adalah Niu Sishi, dan dia dengan penuh arti memasukkan tas penyimpanan ke dalam pelukan Ye Chen. Chapter 975. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan suara beberapa ledakan, Gong Xiaotian dan Wang Biao berhenti lagi, duduk di tanah satu persatu. Mereka sudah lebih dari 950 lapisan, tetapi tekanan di sini telah memperkuat situasi yang menakutkan, bahkan kekuatan fisik pelindung telah dihancurkan, dan takdir tidak dapat dikorbankan. Kalaupun dikorbankan, tidak ada semangat. Kekuatan dapat memacu, di bawah sangat hidup. Setelah istirahat, semua orang memandang dengan terengah-engah. Jika suaminya tidak salah, kita adalah protagonis hari ini. Bajak laut memiliki ekspresi muram. Sepertinya kamu terlalu banyak berpikir. Tuan Yun dapat mengatakan bahwa Paman Ye Chen selalu datang dengan cara berpura-pura. Gong Xiaotian menarik hidungnya. Saya suka itu. Sekelompok konyol. Lingua kecil yang baru saja kenyang mulai mendaki lagi. Meskipun ukurannya kecil, dia tidak bisa memanjat dengan sangat cepat. Dia naik ke ujung dengan napas, mengejutkan Wang Biao. Wow haha, begitu saya naik ke ujung platform batu, Paman berlari liar, karena tidak ada lagi tekanan yang mengerikan di sini. Dingin, baru setelah mati lemas itu berhenti, saya menghela nafas dengan sedih. Itu adalah hantu menangis yang mengerikan, dan banyak orang tua terkejut. Terlebih lagi, saya hanya minum teh impor dan menyemprot tanah. Siapa yang berteriak? Umumnya lelaki tua itu menatap dengan janggut. Aduh, hal kecil itu. Seseorang menunjuk lingua kecil yang sedang memukul batu roh di sitai. Hah, seseorang naik lagi. Penonton membeku. Setelah Xiao Lingua, lebih dari satu berakhir, seorang anak laki-laki berbaju ungu, seorang gadis muda di Xingyi, seorang anak laki-laki berbaju putih, dan seorang gadis muda berambut merah. Dongfang Simen Nangong Bei Chen. Beberapa biksu yang lebih tua tersenyum dengan janggut,
karena keempat murid itu berasal dari 4 keluarga ini. Ledakan, ledakan, saat dua suara terdengar secara berurutan, Zhao Ziyun dari keluarga Zhao dan Niu Ben dari keluarga ternak Panlong Hayu dan Tao yang menyembunyikan diri dan dicuri juga menginjak platform batu pada saat yang sama. Setelah mereka, ada murid muda dari keluarga Sangguan, keluarga Ouyang, dan keluarga Situ, dan ada juga 3 murid. Belakangan, para murid dari keluarga Xuanzi dari keluarga Haotian dan keluarga Muyun, dan kemudian para murid dari kota Pedang Tempa, keluarga Beihai, keluarga Xuantian, istana Xingyue dan istana Qixi, dibandingkan dengan Hua dan Xian, mereka ada lebih banyak serigala, dan masing-masing duduk di atas panggung batu dan menuangkan cairan spiritual ke dalam mulutnya. Engah, terdengar suara muntah darah di tangga batu. Melihat lebih dekat, itu adalah Li Xiao, guru kerajaan surga kuno. Di lantai 953, dia dikalahkan, dan diludahi darah oleh tekanan yang mengerikan, tetapi dia benar-benar manusia belum lama ini, dan patut dipuji berada di sini. Hai, sambil mendesah, dia keluar dari tangga batu dan Yukong terbang ke bawah. Setelah dia turun, murid lain berjalan ke Sitai, dan sudut mulutnya berlumuran darah. Wow, Gong Xiaotianer, Wang Biao, dan Shao Yu mengedutkan bibir saat mereka melihat hewan pribadi lewat. Ketiganya melirik ke belakang mereka satu demi satu. Tidak ada seorang pun kecuali Yu Feng yang masih melayang di lantai 600, yaitu hanya tersisa 4 orang di tangga batu Tongtian. Sangat memalukan, ketiganya terbatuk satu demi satu, dan mereka menggaruk-garuk kepala saat berada di lantai 970. Konyol, 3 idiot. Di ujung tangga batu, Xiao Linghua memarahi dan terlihat canggung. Hai kamu makhluk kecil, mereka bertiga berhenti, tiba-tiba bangkit, energi memeras susu keluar, dan mereka menginjak tangga batu selangkah demi selangkah. Dalam sorotan, mereka bertiga meludahkan darah mereka dan kemudian memuntahkannya. Lusinan anak tangga batu di mata mereka tampak seperti surga, dan setiap langkah yang mereka ambil harus membayar harganya. Berjalan dan berjalan, ketiganya menaiki tangga batu. Selanjutnya, mereka tidak perlu pergi lagi, mereka hanya berubah menjadi merangkak. Dalam gambar itu, sudut mulut penonton mau tak mau berkedut. Yang tahu itu kecebong, tapi yang tidak tahu itu 3 kodok. Nima, itu menyakitkan. Di bawah, Chen Rongyun, Li Yan dan Wei Wenzuo menyeringai. Tidak heran mereka melakukannya, karena Xiong Er memegang tangan Chen Rongyun, Huo Teng memegang tangan Li, Xie Yun memegang tangan Wei Wenzuo, dan ketiganya menatap murid mereka dengan gugup, tetapi kekuatan tangan mereka tidak kecil. Hampir, ketiganya diam-diam bersorak untuk para murid, dan kekuatan tangan mereka juga sedikit meningkat. Tutup kaca yang mereka pegang berbunyi klik. Bagaimanapun, murid-murid mereka tidak mengecewakan mereka. Shao Yu yang pertama memanjat, dan Wang Biao yang kedua. Ketika saya berada di Gong Xiaotian, saya langsung ditarik oleh Shao Yu dan Wang Biao. Ketika saya sampai di Sitai, semua barang dibuang ke sana seperti babi mati, dan ketiga karakter tersebut sangat menarik perhatian. Panggilan. Setelah mereka bertiga naik, banyak yang merasa lega. Dengan cara ini, mata semua orang tertuju pada tubuh Yu Feng. Dia sedang beristirahat di tempat lantai 7, jongkok kakinya sambil menyandarkan pinggangnya. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di tangga batu, tetapi ketekunan yang luar biasa. Bawa dia setelah pertandingan besar. Di kursi, suara Ye Chen dikirim ke Hong Chen Sui. Dia harus merasa terhormat untuk disukai oleh Tuhan Surga. Hong Chen Sui tersenyum lembut. Dia tidak kekurangan ketekunan, hanya kesempatan. Ye Chen tersenyum. Batuk. Begitu kata-kata Ye Chen jatuh, batuk terdengar di peron batu di ujung tangga batu. Melihat dari dekat, itu adalah omelan Wang Biao. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan beberapa patah kata. Wang Biao berdiri di tepi platform batu, berdeham, meluruskan bajunya, dan serius. Saya bisa berdiri di sini hari ini. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada saya guru, dialah yang mengajari saya kultivasi siang dan malam, wajah mati, saya dapat memiliki hari ini. Suaranya keras dan nyaring, dan air mata jatuh, dan penonton terdiam, dan ekspresi semua orang membatu dalam sekejap. Produk ini gila. Saya tidak tahu kapan seseorang membuka mulutnya. Guru macam apa ini untuk mengajar magang yang luar biasa. Berbicara tentang tuannya, banyak orang juga memandang Huo Teng. 5 besar dan 3 kasar mendengar 2 air mata. Tuan bangga padamu.
Aduh aku pergi. Melihat pemandangan ini, Rao adalah kekuatan pengikat dari 3 mata rantai kuno, dan mau tidak mau menggosok alis mereka. Bilo, ubah aku. Di peron batu, Xiao Yu menendang keluar Wang Biaoyu yang masih berbicara. Keke, pria ini pertama-tama berdeham dan kemudian menyesuaikan seluruh kerahnya. Di bawah perhatian semua orang, matanya dipenuhi air mata. Saya bisa berdiri di sini hari ini dan saya bisa mencapai apa yang saya hari ini. Pertama, saya juga ingin berterima kasih kepada tuan saya yang tidak tahu malu terlebih dahulu, meskipun dia mengintip murid perempuan saya setiap kali dia mandi, meskipun dia memiliki wajah yang kurang bersemangat, saya masih sangat berterima kasih padanya. Dia memberitahu saya apa itu rasa malu, memberitahu dia betapa tidak tahu malunya semangat rasa malu, dan dia memberitahu saya seberapa besar keberanian yang diperlukan untuk mematuhi semangat ini. Artikel ini semakin heboh, dan juga ingus dan air mata, dan semua orang yang hadir terlihat seperti bergemuruh. Secara tidak sadar, banyak orang beralih ke Huo Teng lagi, lebih tepatnya ke Barang Sieyun. Seperti Huo Teng, pamannya menyeka air mata. Melihat adegan itu, semua orang kacau. Anda membawa murid Anda untuk menggoda. Sekarang setelah aku mengatakannya, aku akan mengatakan beberapa patah kata. Sebelum Xiao Yu selesai, dia ditarik ke samping oleh Gong Xiaotian di belakangnya. Seperti Wang Biao dan Xiao Yu, pria ini pertama-tama menyeka rambutnya, lalu memangkas seluruh kerahnya, yang membuat tenggorokannya berdeham. Dia mengeluarkan air mata di matanya. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada saya guru, terima kasih kepada tuan saya untuk kakeknya, pamannya, ayahnya, pamannya, paman keduanya, 3 pamannya, 7 bibinya, 8 bibinya. Mendengarkan kegembiraan itu, semua orang yang hadir tercengang. Apakah ini salam 8 generasi leluhur? Saya telah melihat karya yang begitu indah, belum pernah melihat karya yang begitu indah. Lihatlah Xiong Er lagi, semua terharu dan menangis. Melihat orang-orang di keluarga Xiong, wajahnya menjadi lebih indah daripada bunga. Seluruh keluarga Xiong berulang kali disambut oleh pria kecil gendut itu. Lihatlah Liu Yi yang selalu tenang dan tenang, saat ini juga membuka mulutnya, wajahnya lebih indah dari keluarga Xiong. Melihat orang-orang Heng Yuezong, kebanyakan dari mereka juga menutupi dahi mereka. Jenis kejahatan apa yang dilakukan ibu mereka dalam hidup mereka, dan mereka disebarkan oleh penyihir kebijaksanaan yang langka dalam 1 abad. Itu adalah lemak yang dia bantu saya besarkan, karena dia memberi makan cambuk harimau sepanjang hari. Gong Xiaotian tidak memperhatikan mata ajaib para penonton. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia terlibat dalam permainan. Dan masih menangis. Siapa? Bantu aku membawa pedang setinggi 30 kaki ke sini. Di sini, lelaki tua dari Zuge menyapa. Ku bilang, Heng Yuezong benar-benar berbakat. Hong Chengsui menatap Ye Chen dengan penuh minat. Itulah yang diajarkan tuan mereka. Kata Ye Chen, menutupi dahinya. Apa yang membuat biru dari biru lebih baik dari biru, itulah mengapa biru dari biru lebih baik dari biru. Kata-kata 3 nada kuno menggaruk janggutnya, saya sangat optimis dengan ketiga anak laki-laki ini, mereka akan melangkah lebih jauh dan lebih jauh di jalan yang tak tahu malu. Apa? Segera setelah percakapan Gusan, teriakan datang dari Sitai. Di bawah perhatian semua orang, itu adalah boneka Gong Xiaotian. Saat terakhir dia masih memberikan pidato dengan berapi-api, dan dia berbaring di tanah pada detik berikutnya. Tidak hanya dia berbaring, bahkan Wang Biao dan Xiao Yu juga berbaring. Mereka semua tertidur oleh murid-murid lain di atas. Itu bahkan bukan mendengkur. Beberapa murid yang dipimpin oleh bajak laut dan Niu Ben, ketiga orang itu mengepung, dan hal berikutnya sedikit berdarah. Sekarang dunia sepi dan semua orang diam. Oh hahaha, saya tidak tahu kapan seseorang tertawa, dan suasana tenang dan aneh itu pecah. Tapi hari ini mereka adalah pembuka mata. Heng Yuezong memang orang yang berbakat. Generasi Ye Chen sudah sangat mengganggu. Saya tidak menyangka generasi Wang Biao menyegarkan 3 perspektif semua orang secara langsung. Chapter 976. Benar-benar jangan katakan, setelah Wang Biao dan mereka mengering, dunia benar-benar sunyi, pinggang tidak sakit, kaki tidak sakit, bahkan jantung hampir tidak berdetak. Saya selalu merasa ada yang kurang. Ledakan. Saya tidak tahu kapan saya mendengar ledakan itu. Mata penonton berpindah ke tangga batu Tongtian, dan Yu Feng, yang belum tua tetapi menurun, masih bergerak dengan keras. Saat ini,
dia telah mencapai lantai 830. Punggung lelaki tua itu tampak sedikit kesepian di bawah perhatian semua orang, dan langkah-langkah berat membuatnya sangat sulit. Sekarang, para murid yang mengejeknya di masa lalu itu diam. Dan semua orang yang hadir tidak bisa tidak kagum. Anda harus tahu bahwa murid-murid yang lebih kuat darinya dihancurkan lebih awal, tetapi dia tetap bersikeras bahwa kedudukan dan keyakinan ini bukanlah yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Hari sudah larut, tetapi Yu Feng masih melayang di lantai 800, berhenti, dan beristirahat ketika dia lelah. Selama periode ini, Hong Chen Sue pergi sejenak. Kembali lagi setengah jam kemudian, dan sepotong batu giok diserahkan kepada Ye Chen. Ye Chen tidak berbicara, dia hanya menghancurkannya, dan gambar langit yang tersegel di dalam dirinya diserap ke dalam Shanghai olehnya. Itu adalah gambaran yang aneh, lebih tepatnya sebongkah tanah hangus, tidak ada rumput yang lahir, semuanya mengerikan. Di atas bumi yang hangus, ada seorang pria berjubah ungu yang tampak menjulang. Dia dikelilingi oleh guntur hitam. Dia tidak bisa melihat wajahnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa mata itu kacau dan kacau. Perlu dikonfirmasi bahwa dia dan pria berjubah hitam yang datang ke Nanchu berasal dari satu tempat. Hong Chen Sue menyampaikan pesan kepada Ye Chen. Dacu diisolasi dari dunia, dari mana mereka masuk? Ye Chen mengerutkan kening. Aku belum tahu. Bisakah Taigu Xingtian menutupi area Beichu hari ini? Ye Chen bertanya. Formasinya terlalu rumit. Pria Huang Qiang menggambarkan formasi secara diam-diam. Butuh beberapa waktu bagi bintang-bintang kuno untuk menutupi seluruh Chu. Kecepatan cepat. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Saya mengerti ini. Hong Chen Sue melirik Yu Feng di tangga batu, dan sekali lagi mengirimkan pesan kepada Ye Chen. Sebuah hal aneh terjadi di Beichu hari ini, yaitu tentang pria Zipou. Bicaralah untuk mendengar. Ye Chen menyesap anggur. Seseorang mengejarnya. Hong Chen Sue mengatakan ini, Ye Chen rupanya merasa hatinya gelisah. Itu bukan Hong Chen, teriak Ye Chen. Menurut kecerdasan Ren Huang, 8 pencapaian itu adalah penghormatan guru kepada orang tuanya. Hong Chen Sue menarik napas dengan keras, dan dia sangat bersemangat. Meskipun dia tidak tahu mengapa tuannya mengejar pria Zipou itu, bagus untuk memilikinya. Red Das mengejar pria berjubah ungu itu. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, matanya yang bijak berbinar dengan mata yang tidak pasti. Aku tidak ingin memberitahu Chu Lingyu tentang ini. Sudah lama sebelum dia berbicara lagi. Aku lebih peduli tentang itu daripada siapapun. Aku tidak bermaksud menghalangi dia karena debu merah hari ini terlalu buruk, dan kamu, jangan berbohong. Saya mengerti. Hong Chen Sue menggigit gigi cangkangnya dan sedikit menganggukkan kepalanya. 900 lantai, 900 lantai. Keduanya berseru ke segala arah saat mereka berbicara. Melihat tangga batu Tongtian dari jauh, Yu Feng, yang memiliki pandangan ke belakang, telah menaiki tangga batu di lantai 9. Kali ini, dia tidak beristirahat, tetapi menarik napas, dan melangkah lagi, berjuang dengan tekanan yang kuat dan menakutkan. Dia telah menekuk pinggangnya, tetapi dia masih bersikeras. Ayo, di ujung tangga batu, melihat Yu Feng di bawah, Si Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Itu masih menarik banyak perhatian. Yu Feng melangkah keluar dari lantai 30, dan Rao serta Ye Chen terkejut. Di tangga batu lantai 145, Yu Feng akhirnya duduk, wajahnya pucat dan tidak berdarah, duduk di sana sendirian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti patung. Waktu berlalu dengan lambat, melewati malam, larut malam, dan mengantarkan fajar kembali. Selama periode itu, tidak ada yang pergi. Selama ini, Yu Feng masih berhenti dan berhenti. Sepanjang malam, dia berjuang ke lantai 977. Ayo, 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 di peron batu, Si Yan dan yang lainnya berkumpul dan berteriak memanggil Yu Feng. Yu Feng hanya setengah mil jauhnya, tetapi semua orang tahu bahwa Yu Feng telah mencapai batasnya dan sulit untuk mengambil langkah lain. Engah, Yu Feng memuntahkan darah, dan seluruh orang itu berlutut di tangga batu, dengan hanya tersisa 2 lantai. Baginya, itu seperti panggung. Kali ini, dia beristirahat cukup lama. Selama 3 jam, dia tidak bergerak sama sekali. Dia tidak menarik napas dalam-dalam sampai matahari terbit ke atas, berdiri dengan gemetar, dan mengangkat kakinya dengan keras. Ledakan, dengan suara dentuman, dia menginjakkan kaki di tangga batu ke-998. Untuk alasan ini,
dia juga membayar harga yang sangat mahal. Tekanannya terlalu kuat, menyebabkan dia memuntahkan darah lagi, tulangnya remuk dan retak, dan mata tua yang sudah keruh menjadi gelap dan kabur saat ini. Pada saat ini, semua penonton berdiri, menatap punggung tua itu dengan saksama. Di kursi, Ye Chen mengerutkan kening. Meski jauh, dia masih bisa melihat kondisi tubuh Feng Feng. Jika langkah terakhir itu diambil, fondasinya mungkin akan hancur, karena tekanan yang kuat sudah jauh melampaui batas yang bisa ditanggungnya. Tentu saja, dia tidak berbicara. Di bawah tekanan ekstrim, Anda dapat memaksimalkan potensi Anda. Mengambil langkah itu mungkin merupakan bencana total, tetapi mungkin juga merupakan metamorfosis. Di tengah-tengahnya, sepertinya ada suara seperti itu, meski kecil, tapi tetap bisa ditangkap oleh semua orang. Suara itu datang dari Feng, dan dia bahkan menerobos latihan di saat-saat terakhir. Apa? Segera, raungannya, yang tetap diam dari awal sampai akhir. Raungan ini bercampur dengan terlalu banyak emosi yang kompleks. Ledakan. Lagi pula, dia mengambil langkah itu, melangkah ke langkah Zhengxi ke-99, melangkah ke platform batu dengan kekuatan, dan lelaki tua itu ambruk di atasnya, dengan banyak senyuman di wajahnya yang menang. Xian, mereka semua melangkah maju, atau Ling Ye atau Ling Dan, masuk ke tubuh Yu Feng, membantunya menstabilkan napasnya. Panggilan. Pada titik ini, penonton merasa lega, dan mereka kembali ke posisi semula. Bersenandung. Saat Yu Feng menginjak platform batu, tangga batu Tongtian juga menghilang, dan semua orang dibawa kembali ke platform pertempuran dengan kekuatan yang lembut. Orang-orang berdiri rapi dalam 3 baris, dan menurut hitungan, hanya tersisa 36 orang. Melihat pemandangan ini pasti membuat orang merasa kasihan. Baru kemarin, ada lebih dari 3.500 murid yang berpartisipasi dalam kontes tersebut. Hanya ada satu tes, tetapi hanya tersisa 36 orang. Murid-murid yang dibuang itu agak malu. Dibandingkan dengan 36 orang ini, mereka masih tertinggal jauh. Berikutnya adalah pertarungan sesungguhnya. Dao Xuan memandang semua orang dengan senyum lembut. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Niu Ben memelintir lehernya dengan keras, darah di tubuhnya menyembur tipis, dan Gong Xiaotian, yang terkejut, hampir membuat air seninya ketakutan. Ayo menggambar. Dao Xuan tidak omong kosong, mengambil kotak batu giok dari tangannya, dan melayang di udara. Semua orang melangkah maju, baik dalam duel atau 1 lawan 1, dan ketika mereka mendapat nomor yang sama, mereka adalah lawan mereka. Tian Lingling, Ling, terlalu pangeran-pangeran menunjukkan semangat mereka, jangan biarkan aku menggambar Xian dan Hua. Gong Xiaotian mulai melantunkan mantra sebelum undian. Ayo, giling. Di belakangnya, Niu Ben menendangnya. Lihat dirimu, dan cemas. Bibi nenek, aku bersedia mencari pertengkaran. Kebisingan berlangsung selama 10 detik, dan semua orang kembali ke posisi semula. Namun, setelah melihat tanda berhenti, beberapa orang bersukacita dan khawatir, seperti para murid yang menghadapi bayi harimau dan Xian, dan seluruh wajah menangis, seperti menghadapi Hiu Sanggong Xiaotian dan Wang Biao, lalu tersenyum. Xian dan Ouyang Shaoyun tetap tinggal, yang lainnya, mundur. Dengan kata-kata dari suara asli Dao Xuan terdengar, Xian dan Ouyang Shaoyun menangis, dan yang lainnya melompat dari panggung. Ledakan. Begitu semua orang mundur, sebelum mereka berdiri diam, raungan terdengar di peron. Kemudian, Ouyang Shaoyun dari keluarga Ouyang jatuh ke platform pertempuran, dan tubuhnya tidak biasa. Hihihi. Ketika semua orang pergi untuk melihat, gadis kecil Xian telah melompat dari peron dengan senyum menyeringai dan membantu Ouyang Shaoyun berdiri. Apakah ini sudah berakhir? Ekspresi penonton menjadi sangat aneh. Banyak orang menyesap teh. Ketika mereka menonton peron lagi, pertikaian telah berakhir, sehingga mereka tidak tahu bagaimana Ouyang Shaoyun kalah. Gadis kecil ini, bahkan Jining Suang di masa lalu. Biksu yang lebih tua mendengus. Seberapa sederhana magang dari uskup suci surga. Generasi-generasi Xuanzi, bahkan generasi-generasi muda. Bayi harimau, Sangguan Shaoqing, berkuasa. Dalam argumen tersebut, kata-kata Tao Xuan bergema lagi. Tanpa berkata begitu, Hua telah melangkah ke atas panggung. Di sisi lain, Sangguan Shaoqing juga berani naik ke atas panggung. Dia dan Ouyang Shaoyun setara satu sama lain, sementara Hua dan Xian setara satu sama lain.
Hasilnya bisa dibayangkan. Anda harus melihat kali ini. Mengingat omong kosong terakhir, mata penonton melebar. Bersenandung. Begitu Sangguan Shaoqing berkuasa, dia menawarkan pelindung tubuh, yang merupakan teknik rahasia yang mirip dengan kibawaan. Itu menggunakan vitalitas untuk mengembun menjadi baju besi, menutupi seluruh tubuh, dan perisai ditambahkan ke tangannya. Bayi harimau itu bergerak, melangkah keluar, memecahkan platform pertempuran, dan menghilang seketika seperti kilat keemasan. Ekspresi Sangguan Shaoqing sangat berubah, karena dia bertindak dengan caranya sendiri dan tidak bisa menangkap sosok Hua sama sekali. Dia tidak bisa melihat, bukan berarti penonton tidak bisa melihat. Terutama orang-orang tua, mata mereka penuh kejutan, dan kecepatan serta tubuh bayi harimau sudah sebanding dengan mereka. Ledakan, ada raungan lain. Sangguan Shaoqing terbang keluar dari medan perang dan akan diseret oleh kekuatan lembut dari bayi harimau ketika dia akan jatuh ke tanah. Dengan akhir pertempuran yang begitu cepat, para penonton tertegun, semua murid dari generasi Xuanzi. Kesenjangan ini terlalu besar. Dalam adegan ini, terlalu banyak orang yang tidak bisa tidak memikirkan Ye Chen dan Jining Xuang pada saat itu. Di antara generasi muda, Liu Yi dan Zhou Ao tidak jauh dari mereka, sama seperti Sangguan Shaoqing dan Xian hari ini mereka rata-rata. Tapi ini juga menegaskan satu hal, yaitu 3 perbandingan besar ini, hanya Xian yang bisa menandingi bayi harimau, dan hanya bayi harimau yang bisa bahu-membahu dengan Xian. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.